40 hari tanpa ketinggalan, seakan-akan dia hidup satu. Dia sholat 1 hari pun. Kenapa? Keyakinannya muncul kemana? Kepada Allah. Zuhurnya berapa? Zuhurnya 4. 4 ada di mana? Nih, pergelangan ini. Pergelangan ini. Kenapa begitu? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Waktu siang itu kita digunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas. Bapak jalan pakai apa? Pakai apa? Pakai tangan, kaki. Coba ini nggak ada persediaannya. Bagaimana jalannya, bisa nggak? Ini diberikan persediaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah bersyukur dengan ini. Coba kalau nggak ada persediaan, jalannya kayak mana? Tuh, makanya ketika kita mengarungi di waktu siang, tuh, ketika kerja, Allah manggil dengan kumandang azan, udah buru-buru, duduk istirahat. Sebab kalau ini digunakan secara berlebihan, entar tuanya biasanya penyakitnya lumpuh. Benar nggak ya Allah ngajarinnya? Tuh, datang lagi asar itu 4. Orang kalau sudah habis bekerja sampai di rumah, ngapain? Istirahat loh. Benar tak? Maka dia sholat asar, dia menadah kepada Allah. 1, 2, 3, 4. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayang kita ya Allah. Hari ini saya sudah melakukan aktivitas ibadah saya sudah bekerja, saya sudah, ya Allah, berikan kepada saya rezeki-Mu yang halal, yang baik. Sini ada. Paham loh? Masuk waktu maghrib berapa? 3 rakaat. Ini sini nih. Ini ada tulang nih, begini nih. Nyangkut ke dalam nih. 1, 2 nih. 1, 2. Sini nih. 3. Ruasan. Nih, berpikir. Berarti kalau orang sholat maghrib waktunya panjang atau pendek? Pendek. Kenapa sholat maghrib waktunya gak panjang? Berpikir itu jangan lama-lama. Kalau berpikir lama-lama stres. Apa yang diinginkan Allah kepada kita di waktu maghrib? Pikirin apa yang sudah kita perbuat hari ini. Dari mulai subuh, datangnya zuhur, datangnya asar, apa yang sudah kita perbuat? Tanya. Kalau ada yang salah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang baik, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus. Maghrib itu, makanya maghrib itu nggak boleh, nggak bisa. Makanya tidak ada sholat sunnah qabliyah pada waktu maghrib. Kalaupun ada, itu sholat sunnah mutlak. Nggak ada sholat sunnah qabliyah, nggak ada. Adanya ba'diyah. Kenapa begitu? Karena waktunya cepat. Ada nih, udah selesai. Dilihat jamaah banyak udah selesai. Astagfirullah, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu salah, jangan disalahin. Namun mau nungguin apa? Kecuali ini maghrib nih, adzan selesai, makmumnya masih belum pada ada. Ya udah, sholat sudah mutlak dulu ya, sambil nunggu jamaah. Itu boleh. Selesai sholat sunnah, dilihat masih belum ada, jangan nungguin lagi dari komen. Ngerti tuh? Ini maghrib ada di sini, bagian kepala. Isya wa ja'alna al-laila libas. Isya itu waktu kita nerima apa yang diberikan Allah, makanya disambungin nih. 1, 2, 3, 4. Kenapa saya jelasin? Pak, orang yang meninggal dunia ketika masuk ke yang lahat ini dulu dicopotin. 1, 2, persediaan ini dicopot. Copot. Ini ada tempelan kan? Ini renggang ya, renggang. Semuanya renggang. Kenapa bisa dilakukan itu? Siapa yang bisa merasakan? Biasanya ini
kata guru saya, anak yang paling disayang sama emaknya, sama orang tuanya, itu merasakan sakitnya. Emaknya meninggal, dia sakit, ngilu di sini pada sakit. Kenapa bisa merasakan? Karena memang dia pernah tinggal di rahim orang tuanya. Karena dia pernah mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Maka saya katakan, sholat itu pembelajaran hidup. Adanya di sini. Jangan melihat orang hidupnya enak, buat kita belum tentu. Kan pepatahnya begitu. Rumput tetangga belum tentu lebih indah daripada rumput kita. Makanan tetangga katanya enak, ayam, daging, begini, belum tentu lebih enak dari makanan kita yang bisa isinya ikan teri asin, sambal tumbuk. Belum tentu. Berarti menentukan mana? Kita, hati kita ini. Hati kita ini. Kenapa harus saya menjelaskan seperti itu? Supaya dapat dengan hadis ini. Kalau urusan sholat, Bapak udah pernah belajar takbiratul ihram, rukunya kayak mana, sujudnya. Urusan jamaah, Bapak udah tahu sholat jamaah begini. Isinya yang saya sampaikan. Bapak ngaku jamaah sholat, pulang sama istri di rumah marah-marah, sama anak marah-marah. Sekarang tanya, barusan ke masjid nemuin siapa? Nemuin perpot apa nemuin takdir? Kalau menemukan Allah, punya sifat itu, punya sifat itu, nggak ada, habis. Kenapa? Setelah proses tadi kita sudah memperbaiki diri, mengenali diri, penghambaan diri, berarti kita menemukan sejatinya di diri. Kita sudah bersyariat, kita sudah bertarekat, kita sudah berhakikat, dan kita sudah sampai pada ma'rifat. Jelas? Baik, ada pertanyaan? Ya.